Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Marvel Chandra bisa menyapa Anda dalam program MTV Interviews kali ini. Pemirsa, Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta di Indonesia. Dan tentunya dengan predikat demikian tidak luput dengan potensi ataupun permasalahan yang muncul setiap tahunnya. Dengan sederetan permasalahan yang ada yang tentunya ingin diselesaikan oleh pihak pemerintah dan juga DPRD Kota Surabaya, muncul satu permasalahan yang tentunya menjadi fokus kita bersama, yaitu permasalahan banjir. Ironi bahkan, mengingat berbagai macam program dan juga upaya tengah dilakukan oleh pemerintah dan DPRD di sini untuk mengantisipasi banjir, seperti pembangunan kanal, rumah pompa, bahkan bozem dan juga perluasan lapangan hijau untuk daerah serapan. Namun di tahun 2026 pemandangan banjir atau genangan air masih sering terlihat di beberapa titik di kota Surabaya, di perkampungan, di gang-gang, bahkan di jalan-jalan arteri. Dan untuk itu kami akan membahas atau mengangkat permasalahan tersebut dengan tema kali ini pengendalian banjir di kota Surabaya. Untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri, kita sudah ada narasumber di sebelah kanan saya, perwakilan dari DPRD Kota Surabaya, Komisi C, Bapak Ahmad Nurjayanto. Halo Pak Ahmad, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Ya, Pak. Iya, Pak. Akhir-akhir ini kan memang curah hujan cukup tinggi sekali, Pak. Dan juga kita melihat memang masih ada pemandangan genangan air di kota Surabaya. Sejauh ini Bapak, bagaimana Bapak kalau melihat dari DPRD, peran DPRD dalam mengawasi efektivitas program pemerintah kota dalam mengendalikan banjir, Pak, di tahun 2026 ini? Ya, jadi memang kalau kita berbicara terkait banjir ini kan masalahnya kan juga sangat kompleks, apalagi memang kita berbicara di daerah perkotaan, Mas, ya. Jangan jumlah penduduk yang sangat tinggi juga, terus letak posisi geografis Surabaya ini dekat dengan permukaan laut, ya mungkin sama halnya dengan Jakarta dan Semarang, bahkan ya, di Surabaya ini juga sama, mungkin datarannya lebih rendah daripada air laut juga. Nah, ini memang perlu penanganan yang memang komprehensif ketika melakukan penanganan banjir di kota Surabaya. Terkadang memang hujan yang terkadang dibarengi dengan pasangnya air laut itu juga berpengaruh di daerah-daerah pesisir sehingga menambah jumlah genangan yang ada di titik-titik pesisir seperti di Surabaya Utara dan juga di Surabaya Timur. Nah, terus juga posisi Surabaya yang hari ini memang secara geografis juga dialiri oleh sungai-sungai, di hulunya sungai-sungai besar. Ada Sungai Berantas di daerah selatan dan juga ada Bengawan Solo di sisi utara Pulau Jawa. Jadi alirannya juga mengalir sampai ke Surabaya. Jadi ini memang penanganannya nggak bisa parsial, memang harus komprehensif. Tetapi alhamdulillah dari beberapa permasalahan itu sudah diurai satu persatu. Mungkin kalau yang di periode dulu sebelum Mas Wali ini memang sering terjadi banjir yang dari Bengawan Solo yang sering jebol di Surabaya Barat. Nah, hari ini sudah tidak terjadi lagi. Nah, kalau dulu kan memang sempat sering permasalahan banjir itu sampai perutnya ya sepinggangnya orang dewasa kalau ketika di Bengawan Solo itu jebol, Surabaya Barat daerah Benowo, Pakal itu kan jebol, kena imbasnya juga. Tetapi sekarang itu sudah teratasi. Nah, mungkin secara politik anggaran bisa kita lakukan di titik-titik yang lain gitu, Mas. Pak Ahmad tadi bilang pada perlu adanya penanganan secara komprehensif. Penanganan secara komprehensif seperti apa, Pak? Dulu kalau kita berbicara Surabaya ini mungkin masih banyak ruang-ruang kosong ya yang memang bisa digunakan untuk tampungan resapan air, tetapi seiring dengan berjalannya pembangunan di Surabaya sendiri yang juga memang merupakan daerah metropolitan, tentunya ruang resapan air kan juga semakin sedikit juga. Nah, ini kan juga tentu kita harus memutar otak kita, belum juga bangunan-bangunan vertikal ini kan juga perlu resapan air. Makanya banyak di dalam perda kita itu kemarin juga kita juga di perda penanganan banjir itu kita juga mewajibkan seperti bangunan-bangunan yang ada di Surabaya ini harus 30% ada ruang terbuka hijaunya. Nah, dari 30% itu 10%-nya untuk tampungan air gitu, Mas. Bapak, berbagai macam kebijakan telah dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun untuk menjadi solusi untuk masalah banjir ini. Bagaimana menurut Bapak? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut tepat sasaran kah atau bagaimana, Pak? Kalau saya sendiri melihat itu kebijakan-kebijakan hari ini memang sesuai dengan urutan ya, Mas ya. Memang kalau dulu memang
bersifat sporadis, tetapi hari ini saya melihat itu memang sudah terkoneksi. Kalau dulu pembangunan itu ketika banjir jalannya ditinggikan, drainasenya ditinggikan, dibuat drainase baru. Tetapi ketika di periode Pak Wali hari ini itu memang titik fokusnya itu adalah bagaimana koneksitas antar drainase ini bisa menyambung. Nah, ketika titik-titik drainase ini menyambung, tentunya pembuangan aliran dari hulu ke hilir ini jelas gitu. Nah, kalau hari ini kita bisa melihat itu hampir sudah 70-80% itu sudah terkoneksi, Mas, dari saluran tersier, sekunder ke saluran primer terus ke badan sungai. Jadi memang kalau hari ini Surabaya memang masih mungkin banjir, itu kan kalau menurut saya, pengamatan saya sampai hari ini itu durasinya itu masih berkisar di angka hitungan jam, sudah tidak bukan hitungan hari. Kalau dulu kan kita masih bisa 1 hari, 2 hari itu masih ada genangan di kota Surabaya. Tetapi kalau hari ini saya melihat pengamatan saya, walaupun ada genangan itu titiknya sampai 4, 5, 6 jam lah sudah surut kembali. Gitu. Di titik mana Pak? Apa Surabaya Barat, Surabaya Timur, atau Surabaya mana Pak nih? Yang mungkin yang banyak genangannya Pak? Ini memang terbagi-bagi, Mas. Di barat ada ya kan, kayak di Tanjung Sari, di Margomulyo, di utara itu Margomulyo. Nah, itu juga menjadi titik. Terus di timur itu juga ada, masih di daerah Gunung Anyar dan daerah Yani juga sebagian itu masih karena rumah pompanya belum selesai gitu kan. Dan rumah pompa, ada juga pembangunan bozem. Sejauh mana Pak DPRD mendorong evaluasi rutin akan proyek drainase dan bozem yang sudah dibangun, Pak? Memang bozem ini diperlukan ketika ruang resapan air itu sudah mulai berkurang di kota-kota besar. Artinya bozem ini diperlukan untuk menampung sementara gitu, Mas. Harapannya seperti itu. Ketika badan sungai itu sudah penuh, itu perlu waktu untuk mendelay air ketika semua mau masuk ke sungai. Hujannya dengan intensitas tinggi kayak kapan hari itu sampai 4-5 jam. Nah, ini bisa semua ngantri di situ kan, Mas. Nah, ini yang dibutuhkan agar untuk mendelay dulu, kita belokkan dulu bozem, ataupun kalau sekarang itu mau dibikin semacam buatan kolam retensi yang bersifat tandon yang kedap air itu. Nah, ini kalau bozem ini kan ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau bozem itu ditaruh di dataran yang memang datar rendah, tentu dia volume airnya tidak bisa maksimal. Karena ketika dikeruk ke dalam ini tentu sudah keluar airnya gitu, Mas. Jadi nggak bisa maksimal. Tetapi kalau retensi yang bersifat kedap air yang semi buatan itu tentu bisa menampung air sementara. Tapi nanti ketika hujan sudah reda dan sudah badan sungai itu sudah mulai longgar, nah itu harus dikeluarkan kembali gitu. Iya. Itu sistemnya untuk mendelay saja gitu. Oke, baik. Bapak, kita jeda sebentar dulu Pak. Kita akan sambung lagi setelah pariwara berikut ini Pak ya. Ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena NTV Interviews akan segera kembali. Baik pemirsa, masih bersama saya Marvel Chandra dalam program NTV Interviews dengan tema pengendalian banjir di Kota Surabaya bersama Bapak Ahmad Nurjayanto, Komisi C dari DPRD Kota Surabaya. Pak, kita sambung lagi Pak. Boleh. Ini sangat menarik Pak. Saya mau nanya lagi nih Pak. Bagaimana Pak sikap DPRD terhadap alih fungsi? Tadi Bapak bilang kan ada 30% ya untuk alih resapan air. Nah ini bagaimanakah sikap DPRD terhadap alih fungsi lahan resapan air yang semakin masif di Kota Surabaya ini? Ya, jadi memang itu artinya itu kan kita atur nantinya kan memang di Perda itu sudah ada ya kan, untuk pembangunan SLF juga itu syarat pendirian bangunan itu harus memiliki kolam retensi untuk menampung air hujan, karena memang luasan bidang itu kan ketika dibangun, tentunya ini kan ruang resapan airnya kan pasti berkurang di situ, dan akan mengalir ke badan jalan ataupun di drainase pemukiman warga ataupun jalan raya. Ya inilah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tadi agar tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Nah, itu kan memang harus disediakan, syaratnya disediakan kolam tampungan air itu untuk bangunan vertikal ataupun bangunan perumahan itu juga butuh. Di kawasan perumahan itu juga disyaratkan untuk itu. Gitu. Saat ini untuk daerah lahan resapan air apakah sudah cukup Pak di Surabaya atau memang perlu ditambah atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya pribadi memang perlu ditambah karena memang banyak daerah kayak dulu itu di Margomulyo,
di daerah timur itu kan memang masih tambak di situ Mas. Jadi ketika hujan itu masih misalnya hujan ini 6 bulan gitu, 2 bulan, 3 bulan pertama itu kan masih punya ruang untuk meresapkan air di situ. Tetapi kalau hari ini kan hujan 1 bulan atau enggak sampai 1 bulan, 2 minggu itu sudah penuh semua kan badan. Nah ini perlu sistem manajemen banjir yang memang benar-benar yang memang benar-benar terkoneksi satu sama lain agar nggak ada sumbatan-sumbatan itu tadi. Gitu. Oke. Sejauh ini bagaimana Pak DPRD mendukung penambahan tadi lahan terbuka hijau, terus juga sumur resapan, kolam retensi dan ruang-ruang poin-poin lainnya dalam mengatasi banjir ini Pak? Ya kami bentuk dukungan kami adalah kami juga memasukkan ke berbagai macam perda karena memang kami menyadari bahwasanya ketika aturan itu tidak dituangkan dalam sebuah bentuk perda tentunya kan banyak pelanggaran di situ. Akhirnya kami kemarin ini masih juga menuangkan kembali di dalam perda penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Karena kami menyadari memang kebutuhan pompa air di Surabaya ini kan memang masih kurang. Harusnya idealnya itu 130, 120 sampai 130, tetapi hari ini masih sekitar 79 sampai 80. Nah, ini kan memang masih kurang, masih butuh. Karena memang terkait dengan pembangunan rumah pompa ini tentu tidak sedikit juga biayanya. Paling satu titik itu kan yang kecil aja bisa memakan sampai 10 sampai 20 miliar itu kan untuk anggarannya gitu. Jadi memang benar-benar harus efektif itu kan pembangunan. Oke. Dari tadi targetnya 130 namun hanya bisa 70 untuk saat ini. Berarti kan ada permasalahan dengan pendanaannya nih Pak. Betul. Apakah anggaran penanganan banjir sudah menjadi prioritas utama DPRD untuk Surabaya? Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah kota bahwasanya tahun 2027 ini kan Surabaya harus bebas banjir dan memang sampai 2027 besok itu anggarannya itu sekitar 1,7 triliun kalau nggak keliru ya, kemarin di Banggar itu disampaikan seperti itu fokusnya untuk penanganan banjir. Cuman kami berharap penanganan banjir di Kota Surabaya dengan memakan uang yang sangat besar itu tadi memang benar-benar bisa dimaksimalkan. Artinya sampai hari ini kan kita belum pernah melihat bahwasanya efisiensi daripada pembangunan, nilai ekonomis dari pembangunan suatu daerah itu bisa bertahan berapa lama. Misalnya nih satu titik genangan terus dibangun, nah itu bisa berdampaknya itu tidak banjir di wilayah tersebut sampai berapa lama. Nah ini kan perlu kajian juga karena memang beberapa di wilayah saya itu Mas dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah 3 kali pembangunan itu. Nah kalau tidak efektif dan efisien, kalau hanya meninggikan tentunya dampak sosialnya juga berimbas ke masyarakat juga. Bagi masyarakat yang memiliki keuangan cukup tentu menimbulkan beban ekonomi untuk pengalihan biaya keluarganya ini untuk renovasi rumah. Terus bagi keluarga yang mungkin kurang mampu tentu juga memberikan dampak kepada pemerintah kota. Jadi ketika rumah itu sudah sangat tidak layak karena memang tingginya dan tentu rusak biasanya kan gitu. Nah, ini akan menjadi beban pemerintah kota juga untuk melakukan renovasi rumah, bedah rumah dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dengan adanya pembangunan drainase ini tidak malah menambah permasalahan baru, tetapi menyelesaikan permasalahan yang sudah ada gitu. Pak Ahmad tadi bilang 1,7 triliun kurang lebih seperti itu anggaran yang akan dikeluarkan. Kira-kira akan dialurkan kemana nih Pak? Lebih diprioritaskan kemana? Ini untuk saluran-saluran besarnya itu Mas, itu untuk saluran-saluran besar termasuk di Gunung Sari itu kan ada juga, terus penambahan rumah pompa itu juga dialokasikan di situ juga itu Mas. Sejauh mana Pak DPRD di sini mendorong kolaborasi antara pemerintah kota, pengembang dan juga masyarakat dalam pengendalian banjir di 2026 ini Pak? Ya, jadi memang hari ini kan stakeholder penanganan banjir itu kan bukan hanya pemerintah gitu kan, tetapi perlu kolaborasi antara beberapa pihak. Memang hari ini tidak bisa, tetapi permasalahannya kan gini Mas, di kota-kota besar ini kan permasalahan sosialnya ini kan juga tinggi sekali ya. Kalau dulu kita masih rutin melakukan kerja bakti dan lain sebagainya itu untuk menormalisasi saluran lingkungan, tetapi kan hari ini pola kehidupan masyarakat ini kan sudah agak berbeda gitu kan. Jadi akhirnya ya mau tidak mau pemerintah kota harus punya alternatif untuk melakukan hal-hal yang
tidak bisa dilakukan oleh masyarakat hari ini. Gitu. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, tentu akan terjadi banjir yang disalahkan pemerintah kembali kan. Karena hari ini kan tingkat tingkat permintaan masyarakat kepada pemerintah kan juga sangat tinggi, dan ini kan harus kita penuhi kan gitu. Baik Bapak, solusi untuk mengatasi banjir kan memang bukan hanya pemerintah kota, juga DPRD aja, tapi jadi kita semua bersinergitas dengan pemerintah dan DPRD. Sejauh mana Pak DPRD mendorong kolaborasi? Tadi kan sudah Bapak jawab. Apakah DPRD memiliki inisiatif untuk melibatkan warga dalam pengawasan saluran air dan kebersihan lingkungan, Pak? Ya, harapannya itu kan poin pertama yang memang harus dilakukan, idealnya seperti itu. Tetapi kan kalau kita berkaca masyarakat hari ini, itu kan mungkin masih belum ideal juga kan untuk kondisi hari ini. Beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu kan, masih ideal untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, harapan saya ini kan pemerintah kota memiliki kepanjangan tangan di bawah itu yang namanya kelurahan dan kecamatan. Harapannya mereka sebagai jangan tangan pemerintah kota yang ada di wilayah, di skup terkecil, mereka juga turut berperan aktif melakukan pengawasan, melakukan kolaborasi dengan pemerintah kota terkait misalnya memang kalau di saluran tersebut terjadi banjir, maka mereka juga harus proaktif melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Gitu. Apa Pak strategi jangka panjang DPRD agar Surabaya tidak mengalami banjir setiap musim hujan? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kami akan kembali Pak untuk mendengar jawaban dari Bapak. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah di NTV Interviews. Baik pemirsa, masih bersama saya Marvel Chandra dalam NTV Interviews. Kita akan sambung lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi kan saya menanyakan bagaimana peran DPRD dalam mendorong strategi jangka panjang DPRD untuk mengantisipasi masa persoalan banjir. Kira-kira strategi jangka panjangnya apa ini Pak? Ya, jadi kita sudah mengurai permasalahan ini kan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika banjir ini sudah on the track pada proses penanganannya tadi, tugas terakhir itu adalah melakukan perawatan gitu Mas. Artinya walaupun memang masih perlu penambahan jumlah koneksitas dan saluran-saluran baru, tetapi saluran-saluran yang lama ini perlu kita rawat. Kalau tidak, bagaimana kita muter aja Mas, kita selesaikan yang A sampai D, C, balik lagi ke A lagi, kembali ke situ. Nah, harapannya hari ini kan sebenarnya Surabaya itu di tingkat pemerintah kecamatan itu ada satgas juga 10 orang itu. Nah, harapan saya kan nanti ke depannya optimalisasi kinerja satgas itu bisa dioptimalkan Mas. Jadi misalnya kecamatan memiliki SOP di hari ini, bulan ini di titik mana, bulan depan di titik mana, itu terus satu tahun itu melakukan perawatan. Hari ini kan saya kurang sepakatnya itu adalah penanganan banjir, bukan pencegahan banjir. Kalau penanganan banjir ketika Surabaya berhasil, ketika banjir ditangani beres. Tapi pencegahan banjir harusnya kan kita sudah mulai berpikir bagaimana pencegahan banjir ini tadi gitu kan. Nah, harapannya dengan pola-pola SOP yang memang sudah harus dilakukan oleh pemerintah kota melalui tingkat daerah, kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya. Misalnya ada bangunan liar ini tumbuh sehingga menghambat saluran air. Lah ini tugas dari pemerintah kota yang paling bawah, kelurahan. Nah, ini tanggung jawabnya dia seperti itu. Harapan saya nantinya ada pembagian wilayah yang mana memang kawasan lingkungan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan, kecamatan dan dinas terkait, SDHBM dalam hal ini. Jadi ketika penanganan banjir tidak saling menyalahkan gitu. Jadi tanggung jawab moralnya juga kan, kelurahan juga ada dana kelurahan. Nah, optimalisasinya harus di situ gitu kan. Kalau itu nggak dioptimalkan dan nggak terkoneksi, dia kan nggak memiliki tanggung jawab. Misalnya dia tidak mengetahui wilayah teritorialnya secara pasti. Nah, ini kan akan menjadi masalah. Misalnya ada pengajuan dana kelurahan untuk pendinggian jalan, tetapi wilayahnya mana, koneksitasnya mana nggak tahu, aksel dibangun, ya malah tidak terkoneksi karena hulu sama hilir ini kan memang harus memang memiliki kemiringan agar air itu bisa berlangsung. Ketika dakel misalnya tidak tepat sasaran, dia membangunnya di hilir atau di tengah, ya akan jadi masalah malahan pembangunan itu tadi gitu kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang permasalahan banjir berlarut-larut dari tahun ke tahun ini mungkin dengan kurangnya persiapan atau kurang mempertimbangkan gitu ya.
Ya, kurang ini ya, kalau kita sudah berhasil di tingkat penanganan banjir, harapan saya nantinya bisa lebih meningkat ke pencegahan banjir gitu. Jadi artinya ketika hujan, ketika ini sudah tidak sifatnya sporadis, harus mendatangkan damkar, nyedot air, harus langsung dibersihkan wilayah-wilayah yang tersumbat. Harusnya wilayah yang tersumbat itu kan tidak ada. Karena kalau sudah pencegahannya 1 minggu, 2 minggu, tiap hari dilakukan normalisasi, tentunya harapannya kan sudah lancar gitu. Nggak ketika hujan baru dilakukan, ketika sumbatannya di mana dibongkar gitu. Pak Ahmad, sangat menarik nih. Tadi Bapak mengatakan ada penanganan, ada namanya pencegahan. Ya, ini saya bagaimanakah DPRD terbuka terhadap teknologi baru seperti smart drainase atau sistem peringatan dini banjir, Pak? Ya, kalau hari ini mungkin ya, menurut saya pribadi ini Mas ya, stepnya itu mungkin belum ke sampai dini alarm dini banjir di Kota Surabaya, karena mungkin tinggi banjirnya masih belum prioritas ya. Tetapi kalau saya mencermati, kalau boleh saran, saya lebih ke inovasi produk Mas, inovasi perawatan drainase dan gorong-gorong. Karena hari ini kan memang sangat tidak manusiawi juga ketika Surabaya ini juga sudah dikatakan kota yang humanis, tetapi pola pembersihan gorong-gorong drainase ini masih manual gitu kan. Dan harus masuk ke dalam gorong-gorong, apalagi yang besar, di situ kan kita nggak tahu isinya seperti apa, dan rawan penyakit juga di situ. Nah, sudah selayaknya, dan menurut saya inovasi itu perlu dilakukan, karena ketika dilakukan oleh manusia dan alat yang canggih tentunya sudah lebih efektif dan efisien gitu. Kalau misalnya tenaga manusia sehari cuma 100 meter, nah, kalau dengan alih teknologi ini kan bisa sampai 300 sampai 400 meter gitu yang dibersihkan. Iya. Pak Ahmad, bagaimana DPRD menilai kebutuhan penambahan rumah pompa, Pak? Karena memang rumah pompa juga merupakan solusi ya yang efektif dalam menyelesaikan banjir. Untuk kira-kira masih butuhkah, atau kalau memang butuh berapa Pak di Kota Surabaya ini? Ya, kalau kekurangannya sekitar 30 sampai 40 Mas. Kalau dibilang butuh pasti butuh, tetapi kebijakan anggaran ini kan harus kita lakukan secara hati-hati gitu kan. Mana yang perlu kita lakukan segera, mana yang bisa kita lakukan sebagai alternatif gitu kan. Kalau saran saya, sebelum kebutuhan rumah pompa ini terpenuhi semua, ya kita harus melakukan beberapa inovasi dulu, seperti tadi pembangunan kolam retensi, tandon kedap air, itu ya perlu kita tanam di beberapa titik. Nah, ini kan salah satu fungsinya kan untuk mendelay, kan sama juga sama pompa itu kan menarik juga kan, Itu menarik dulu, Pak, air. Saya rasa itu sangat perlu, karena agar tidak semua ini kan larinya ke sungai. Ketika hujan dari Surabaya Utara, Barat, Timur yang terjadi secara bersamaan, itu kan masuk semua ke sungai, kan rebutan itu Mas, masuknya ke situ. Nah, harapannya dengan itu kan, walaupun ada rumah pompa pun tentu takutnya nggak maksimal juga gitu kan. Kalau dimasukkan ke sungai, ya sungainya yang tumpah kan gitu kan. Tapi kalau kita bisa mendistribusikan air ini dengan sangat baik manajemennya, tentu ketika badan sungai ini sudah longgar bisa dikeluarkan gitu kan. Jadi kecuali hujannya ini ya 3 hari 3 malam nggak berhenti, ya mungkin ini yang susah gitu kan. Tetapi kan kalau normal sehari itu kan mungkin masih sebagai tampungan gitu. Jadi manajemen penanggulangannya itu bisa sesuai dengan tadi Pak Ahmad jelaskan, Pak ya. Betul ya. Pak, bagaimana target apa yang ingin dicapai DPRD untuk 5 tahun ke depan terkait pengendalian banjir Pak di Kota Surabaya, Pak? Ya, pengendalian banjir ini harapan saya tadi Mas, ya bukan lagi pada penanganan banjir, tetapi sudah pada titik pencegahan banjir. Karena memang banyak kondisi yang memang perlu dibenahi, termasuk sedimen di gorong-gorong ini kan juga sangat tinggi. Ketika sedimen ini tidak bisa dirawat, tidak bisa dinormalisasi, tentunya kapasitas volume dari box culvert ini akan berkurang. Kalau dulunya misalnya ini 100 meter kubik misalnya ya, ini dengan adanya sedimen yang tidak dibersihkan ini akan berkurang volumenya kan. Apalagi posisinya kemarin juga saya sempat sampaikan bahwasannya beberapa box culvert di Surabaya ini tidak memiliki resapan. Jadi ini juga masalah juga, karena airnya tidak bisa meresap ke tanah. Ya, saya kemarin dengan teman-teman di Pansus Banjir itu menyampaikan bahwasanya ke depan ini pembangunan box culvert di Kota Surabaya ini memang harus ramah lingkungan, artinya harus ada ruang-ruang di
di dalam box culvert itu Yudit itu yang memang ada lubangnya agar air itu bisa masuk ke tanah gitu. Kalau hari ini kan nggak bisa kan, karena itu kan beton. Dan mungkin bisa pun harus lama karena resap itu. Jadi resapan air tanah kita itu juga kan juga kalau sudah diresapkan kan juga nggak terlalu banjir juga kan juga itu. Baik Pak. Pak, apa kriteria yang DPRD usulkan agar penambahan rumah pompa efektif dan berkelanjutan untuk jangka panjang, Pak? Ya, sebenarnya rumah pompa ini kan sarana ketika perawatan itu dilakukan secara efisien, tentu rumah pompa pun yang dimiliki hari ini bisa dimaksimalkan dengan optimal gitu. Tetapi kalaupun penambahan rumah pompa sebanyak apapun penambahan rumah pompa, tetapi rumah pompa ini kan dia kan mengalirkan air dari hulu sampai ke hilir kan, mempercepat aja kan ya, mempercepat airnya. Tetapi ketika perawatan ini tidak dilakukan ya sama saja gitu loh. Jadi kan sumbatan-sumbatannya ini kan yang bikin permasalahan ini kan sumbatan-sumbatan ini juga kan. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, terus meningkatnya sedimen yang tidak pernah dinormalisasi. Ini kan juga PR-nya besar itu kan di situ. Yang seperti Pak Ahmad tadi bilang perlu namanya pengawasan juga ya, agar menjaga juga, terus pelestarian lingkungan harus dilakukan dan lain-lain, Pak. Apalagi kalau ini Mas yang sifatnya yang sudah kali besar yang ditutup dengan jalan, nah ini kan PR yang susah ini untuk dinormalisasi. Nah, ketika contoh yang besar itu di Banyurip itu kan dulunya kali terus ditutup jadi jalan. Nah ini kan perlu perawatan karena kita nggak tahu isinya di dalam seperti apa. Ya itu kan yang dampaknya mungkin yang saluran Tanjung Sari ini juga akhirnya meluber karena kapasitasnya di situ itu mungkin di dalamnya sudah numpuk sedimennya, kita kan juga nggak tahu gitu. Apakah sudah ada langkah-langkah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pak, sejauh ini, Pak? Iya, kemarin dengan Kadis Desda.PM sudah kami melakukan diskusi terkait penanganan gorong-gorong besar itu tadi. Memang harusnya harus ada alat berat yang bisa dimasukkan ke situ untuk melakukan normalisasi. Dan alhamdulillah mungkin kami di DPRD secara anggaran, secara kebijakan pasti mendukung hal tersebut. Baik Pak. Pak mungkin terakhir Pak pesan-pesan buat masyarakat di Kota Surabaya terkait penanganan banjir di Kota Surabaya nih Pak. Jadi pesan saya mungkin kepada masyarakat bahwasanya membuang sampah pada tempatnya dan juga ketika ada saluran-saluran yang memang tersumbat dan memang membutuhkan peran daripada pemerintah kota, hendaknya disampaikan melalui kelurahan, kecamatan, ataupun kami yang ada di DPRD gitu, Pak, untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak. Kita berharap yang terbaik buat Surabaya. Amin. 2026 bebas banjir Pak ya. Amin. Baik, dan saudara demikian ya dialog kami dengan Bapak Ahmad Nurjayanto selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Saya Marvel Chandra, sampai jumpa di NTV Interviews berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh